Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam kondisi sehat. Sekarang kita menggeser pembelajaran secara daring karena dengan mempertimbangkan kondisi Malang dan UM agar ini yang cenderung untuk mengkhawatirkan, jadi kita menggeser perkuliahan kita ke dalam pembelajaran berbasis daring atau online. Oke, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada tema tauhid dan eksistensi manusia dalam Islam. Oke, saya sekarang akan membagikan layar. Oke, sudah muncul di layar teman-teman. Di sini kita akan diskusi mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam. Bagaimana Islam menjelaskan kondisi manusia? Bagaimana Islam menjelaskan hakikat manusia? Bagaimana Islam menjelaskan tujuan penciptaan manusia? Hal yang harus kita pahami di sini adalah Islam melalui Quran itu menjelaskan ada 4 istilah terkait manusia, yaitu Bashar, Insan, Anas, dan Adam. Yaitu makhluk yang tidak hanya ada ataupun statis, tapi juga fisik ataupun non-fisik. Jadi Bashar itu kata kuncinya adalah fisik. Bashar itu maksudnya adalah fisik. Manusia dilihat dari fisik hampir sama dengan makhluk yang lain. Yang berikutnya adalah konsep insan. Insan itu kata kuncinya non fisik. Jadi manusia memiliki dimensi psikologis, intelektualis, spiritualis yang bergerak ke arah kesempurnaan. Jadi manusia juga punya dimensi bashar dan dimensi insan, dimensi fisik dan non fisik. Konsep anas itu adalah merujuk pada semua manusia sebagai makhluk sosial. Bani Adam sebagai anak keturunan Adam yang merupakan manusia yang pertama. Jadi begini teman-teman, Quran itu menunjukkan bahwa manusia itu complicated atau rumit. Apa tandanya? Dengan penggunaan 4 istilah, yaitu Bashar, Insan, Anas, dan Bani Adam. Oke, berikutnya adalah secara insan. Secara insan, manusia itu memiliki beberapa karakter. Yang pertama adalah tentunya adalah berpikir dan diberi ilmu. Jadi manusia itu adalah satu-satunya makhluk Allah yang diberi akal pikiran, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada makhluk lain selain manusia yang diberi kemampuan berpikir dan diberi ilmu oleh Allah. Malaikat tidak, jin tidak. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita itu diberikan potensi yang sangat besar oleh Allah. Diberikan kemampuan berpikir, diberikan kemampuan untuk berilmu. Dan itu kaitannya dengan amanah. Jadi semakin tinggi ilmu teman-teman, semakin tinggi kemampuan berpikir teman-teman, amanahnya juga akan semakin tinggi, akan semakin berat. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi teman-teman dulu sewaktu masih SMA itu melihat anak kuliah itu enak. Tugasnya nyantai, nggak ada seragam, kuliahnya juga nggak banyak dibandingkan sekolah. Tapi setelah jadi mahasiswa, itu semua kan berubah. Teman-teman sekarang merasa bahwa kuliah juga tidak enak-enak banget, lebih banyak tugas dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin berpikir seseorang, semakin diberi amanah oleh Allah. Berikutnya, manusia itu makhluk yang dituntut bisa memanfaatkan waktu, mampu berusaha dan bekerja keras, dan mempunyai musuh yang abadi. Dari segi bashar, manusia terbuat dari tanah yang kita ketahui bersama. Manusia butuh makan dan butuh minum, dan manusia itu akan mati atau meninggal di dunia. Berikutnya adalah peran dan tanggung jawab manusia. Jadi peran dan tanggung jawab manusia seperti itu, memiliki tugas memimpin dan memelihara alam. Maksudnya gimana? Gini teman-teman, khalifah itu harus memimpin, harus memelihara, harus mengelola alam. Khalifah itu teman-teman bebas, mau ngapain aja, bebas. Mau A, B, C bebas. Tapi akan dievaluasi oleh Allah. Jadi maksud saya itu gini, khalifah itu potensinya sangat luar biasa, sangat bebas. Teman-teman mau sehari sholat 3 kali, 4 kali, itu bisa. Bisa saja. Saya bilang bisa, tapi tidak bilang boleh. Teman-teman bisa aja sholat sehari 3 kali, 4 kali. Seminggu pun bisa. Jadi sholat 3 kali seminggu pun bisa.
Tapi apapun itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah sebagai hamba, teman-teman itu diminta untuk tunduk patuh kepada Allah. Jadi meskipun khalifah itu bebas mau ngapain aja, sebagai hamba manusia itu harus tunduk dan patuh kepada Allah. Serta memelihara imannya yang fluktuatif. Fluktuatif itu maksudnya naik turun. Gini ceritanya teman-teman. Teman-teman itu kan kadang-kadang merasa saat ikut pengajian, ikut kajian keagamaan itu tiba-tiba perasaannya itu insaf, taubat, harus ingat semua kesalahan, ingat kalau surga neraka itu ada. Tapi setelah teman-teman keluar dari forum tersebut, majelis ilmu tersebut, teman-teman kembali ke habit semula. Itu membuktikan bahwa iman teman-teman itu fluktuatif, naik turun, naik turun. Teman-teman sebagai hamba juga dituntut untuk bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, maupun Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Artinya teman-teman harus bertanggung jawab pada banyak orang. Teman-teman jauh-jauh kuliah di Malang, jauh-jauh dikirim orang tuanya ke Malang. Ya, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kuliah. Jadi teman-teman harus sadar, teman-teman punya tanggung jawab yang besar kepada orang tua, tanggung jawab yang besar pada diri sendiri, dan tanggung jawab yang besar pada orang lain. Oleh karena itu, khalifah dan hamba itu bisa dimaknai sebagai bentuk ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu masuk yang khalifah, yang hamba itu masuk yang, tawakal itu masuk yang hamba. Oke, berikutnya adalah ini. Potensi dasar manusia. Jadi potensi dasar manusia itu ada 4. Fitriyah, ruhiyah, potensi ruhiyah. Sebentar, ini kayaknya ada kendala. Oke. Berikutnya adalah teman-teman punya potensi, yaitu potensi secara fitriyah. Fitriyah itu maksudnya gimana? Potensi fitriyah itu maksudnya teman-teman memiliki kecenderungan atau kesukaan tinggal di daerah yang bersih. Meskipun teman-teman itu orangnya jorok sekalipun, dia akan nyaman saat tinggal di daerah yang bersih. Oleh karena itu, secara naluri kita akan suka terhadap tempat yang bersih, tempat yang rapi, tempat yang tertata. Jadi intinya manusia itu suka terhadap hal-hal yang bersih. Berikutnya adalah potensi ruhiyah. Potensi ruhiyah itu dilekatkan kepada hati nurani untuk membedakan, memilih jalan yang benar dan yang salah. Teman-teman di sini pernah nggak melanggar marka jalan atau melanggar rambu lalu lintas, nerabas rambu lalu lintas atau melanggar kesalahan di jalan? Kalau kita melakukan hal seperti biasanya, itu ada perasaan deg-degan, khawatir. Itu yang dinamai potensi ruhiyah. Jadi potensi ruhiyah potensi yang dimana kita mengetahui baik buruk ya dari perasaan kita. Jadi kalau teman-teman bingung ini baik atau buruk sih, ini baik atau buruk sih, tanyakan aja kepada hati nurani teman-teman. Yang berikutnya adalah potensi akliyah, potensi akal. Kata kuncinya akal. Teman-teman beri potensi Allah untuk berpikir. Jadi manusia itu hewan yang berpikir. Ada pepatah Arab, itu ala insan huwa hayawan anatik, hewan yang berpikir. Jadi manusia kalau tidak berpikir itu sama halnya dengan hewan. Oleh karena itu potensi berpikir teman digunakan ya untuk belajar, untuk menggali ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah potensi jasmania. Potensi jasmania itu adalah kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, baik rupa, kekuatan, dan kemampuannya. Jadi secara jasmani kita sudah sangat sempurna. Jadi teman-teman nggak usah mikirin berapa oksigen yang kita habiskan untuk bernafas 1 jam, 1 hari. Itu free, Allah berikan kepada kita. Coba kita lihat orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit, mereka mengkonsumsi berapa tabung oksigen. 1 tabung oksigen itu mahal loh teman-teman. Mereka membayar untuk sesuatu yang gratis, yang kita dapatkan gratis dari Allah. Oleh karena itu, manusia kesimpulannya itu memiliki 4 potensi. Potensi fitriyah itu kesucian, potensi ruhiyah itu mana bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari perasaan, potensi akliyah itu berpikir, dan potensi jasmaniah. Jadi intinya pada topik kedua ini teman-teman belajar mengenai khalifah dan hamba, bagaimana hidup di dunia,
potensi-potensi manusia, dan bagaimana kita menyikapinya atau mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu tadi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya mohon maaf karena saya mengirimkan video ini karena melihat kondisi hari-hari ini kita pembelajarannya daring, jadi beberapa materi akan saya share melalui Zoom yang telah saya rekam. Terima kasih dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.